Kok kongko chicken-nya tuh jadi 25.000 sih? Kau lihat lah nih. Nih, kemarin iya ya. tuh pas lebaran tuh masih sebelum lebaran tuh masih 20.000. Iya sih, kemarin kita sempat makan ini kan. Cuman tuh, ini kan biasa lah, kan habis lebaran. Siapa tahu kayak bahan bakunya tuh pasti naik lah. Nah itu tuh ngaruh tuh. Tapi kan kayak naik 5.000 minimal kayak naik 1.000 lah. Tidak worth it. Kan ya? Iya sih, tapi itu kan maksudnya inilah nih, kenapa nih kita penting mempelajari itu analisis biaya. Karena tuh kan, mereka kan jualan nih. Nggak mungkin dong mereka cuma naikin 1.000 lah, kan ini mahal. Mereka tuh kan harus ngitung dulu kayak, oh bahan bakunya tuh segini, ininya tuh segini, dia gabungkan jadi HPP. Emang analisis biaya apa? Itu tuh, analisis biaya itu apa? Nih, analisis biaya pada dasarnya merupakan proses untuk menghitung, menilai, dan juga mengevaluasi pengeluaran yang dialokasikan pada suatu kegiatan dengan tujuan untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Dalam konteks bisnis sendiri, analisis biaya digunakan untuk menentukan harga produksi serta menetapkan harga jual yang tepat. Hal ini dilakukan dengan menghitung biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, serta biaya overhead yang mungkin dijumlahkan untuk memperoleh harga pokok produksi. Nah, perusahaan dapat menggunakan metode full costing yang memperhitungkan semua biaya, atau variable costing yang hanya menghitung biaya variabel. Informasi ini sangat penting agar perusahaan dapat menentukan harga jual dengan menambahkan margin keuntungan tertentu, misalnya melalui metode cost plus pricing. Nah, penerapan analisis biaya seperti yang dilakukan oleh PT Selera Rojabadi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menentukan harga jual sebesar 35.000 per porsi dengan margin laba 25% dan menyesuaikan harga jika terjadi perubahan kondisi pasar, misalnya seperti kenaikan harga bahan baku atau penurunan daya beli konsumen. Dengan demikian, analisis biaya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang efektif, baik untuk menjaga keuntungan maupun daya saing produk di pasar. Dalam konteks yang berbeda, analisis biaya juga diterapkan dalam manajemen penerbitan jurnal ilmiah. Studi kasus pada jurnal Al-Maktabah menunjukkan bahwa biaya satuan penerbitan artikel dihitung berdasarkan artikel processing charge atau APC yang ditetapkan seragam sebesar Rp500.000 per artikel. Namun, hasil penelitian menemukan bahwa durasi proses editorial sangat bervariasi antara 16 hingga 137 hari. Meskipun biaya yang dikenakan sama, hal ini menunjukkan bahwa biaya tidak selalu berkorelasi langsung dengan lamanya proses editorial, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor kompleksitas artikel dan ketersediaan mitra bestari. Masalah utama yang ditemukan adalah ketidaksesuaian alokasi dana untuk reviewer, di mana rancangan hanya menganggarkan biaya bagi 3 reviewer, padahal kebutuhan sebenarnya 8 reviewer untuk 8 artikel. Jika hanya menggunakan 3 reviewer, biaya per artikel tercatat Rp413.000, namun jika disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya, biaya naik menjadi Rp629.000. Temuan ini menegaskan pentingnya penetapan standar biaya reviewer yang jelas dan transparan, serta perlunya revisi alokasi dana untuk menjaga efisiensi dan kualitas proses editorial. Dari kedua kajian tersebut, dapat dipahami bahwa analisis biaya memiliki peran vital dalam berbagai bidang, baik dalam industri makanan maupun penerbitan ilmiah. Analisis ini bukan hanya soal menghitung besarnya biaya, tetapi juga bagaimana mengalokasikannya secara tepat agar tujuan organisasi dapat tercapai. Penerapannya membantu manajemen dalam mengendalikan biaya, menentukan harga yang sesuai, menjaga efisiensi proses, serta memastikan keberlanjutan usaha atau organisasi di tengah tantangan eksternal. Dengan analisis biaya yang akurat dan transparan, baik perusahaan maupun lembaga penerbitan dapat mengambil keputusan yang lebih rasional, meningkatkan kualitas layanan atau produk, serta mempertahankan posisi kompetitifnya.